warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Apakah Anda sudah sarapan? Belum. Apa belum? Baru bangun. Baru bangun. Sebaiknya kalau pergi sekolah sarapan terlebih dahulu ya, agar nantinya Anda bisa memahami pembelajaran dengan baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya Anda rapikan dulu tempat duduknya. Bagus. Silakan Ketua pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, semoga dengan doa tadi pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar nantinya. Nah, Bapak akan ambil absen terlebih dahulu. M. Abdul Hanif, Dirba. Afrid Ahmad, tidak ya, apa? Baik, kita lanjut. Adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang adab takziah. Yang mana tujuan kita mempelajari adab takziah di sini ada 4 tujuan. Yang pertama, siswa nanti diharapkan dapat mengetahui pengertian dari takziah. Yang kedua, siswa diharapkan mampu mengetahui dasar hukum dari takziah. Dan yang ketiga, siswa dapat diharapkan mampu mengetahui nilai positif dari takziah. Dan yang terakhir, siswa diharapkan mampu mengetahui adab dari takziah. Nah, kita akan masuk pada poin pertama, yaitu terkait dengan pengertian takziah. Di sini ada yang tahu apa itu pengertian takziah? Saya Pak. Tidak tahu. Saya tahu. Ya. Tidak. Baik. Menurut bahasa takziah berasal dari masdar azza yu'azzi, yang artinya menyabarkan, menghibur, menganjurkan untuk bersabar. Sedangkan dalam konteks muamalah Islam, takziah di sini diartikan sebagai mendatangi keluarga orang yang meninggal untuk menghibur dengan cara memberi ungkapan-ungkapan yang dapat menenangkan pikiran dan juga menghibur mereka agar terlupa dari kesedihan. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak Pak. Tidak. Baik, kita lanjut. Kita lanjut pada poin kedua. Yaitu terkait dengan dasar hukum dari takziah. Adapun dasar hukum dari takziah tersebut terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang mana berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan
dan janganlah tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, dari sini dapat dijelaskan bahwasanya jika ada orang yang ditimpa musibah, yaitu seperti meninggal dunia, maka hendaknya kita tolong menolong dalam kebaikan, yaitu kita takziah ke rumah orang yang meninggal dunia tersebut. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Dan juga Rasulullah juga bersabda yang mana artinya tidaklah seorang mukmin melakukan takziah atas musibah yang menimpa saudaranya kecuali Allah memakaikannya permata kemuliaan di hari kiamat. Nah, dari hadis tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya orang yang melakukan takziah maka akan dipakaikan oleh Allah permata kemuliaan di hari kiamat kelak. Nah, itulah keuntungan dari kita melakukan takziah tersebut. Baik, kita lanjut pada selanjutnya, dasar hukum dari takziah. Hukum dari takziah tersebut yaitu sunnah, yang mana ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama pendapat dari Imam Nawawi, Imam Hambali, dan Imam Sufyan As-Tsauri, yang mana mereka berpendapat bahwasanya takziah tersebut disunahkan sebelum mayat dikuburkan dan 3 hari setelah mayat dikuburkan. Dan adapun juga pendapat lain, yaitu pendapat Imam Syafi'i, berpendapat bahwasanya takziah tersebut disunahkan sebelum mayat dikuburkan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Baik, lanjut. Kita lanjut pada poin ketiga, yaitu terkait dengan adat takziah. Nah, di sini adat takziah di sini ada 5 poin. Yang pertama, poin pertama itu menghibur keluarga yang terkena musibah. Mengapa demikian? Kita hendaknya menghibur mereka agar mereka tidak berlarut-larut dalam kesedihan tersebut dengan cara menguatkan hati mereka agar mereka tersebut ikhlas atas orang yang meninggal tersebut. Selanjutnya, bersikap sopan dan berbicara santun. Nah, apabila kita melakukan takziah, maka hendaknya kita bersikap sopan datang ke rumah orang yang meninggal tersebut dan berbicara dengan santun, berbicara yang baik-baik sehingga tidak melukai hati keluarga orang yang meninggal tersebut. Yang ketiga, mengikuti penyelenggaraan jenazah. Kita apabila melakukan takziah, hendaknya kita mengikuti penyelenggaraan jenazah dari awal sampai akhir, yang mana kita mengikuti dari memandikan, mengafani, menyolatkan, sampai menguburkan. Selanjutnya, dilakukan kepada siapa saja yang terkena musibah. Apabila saudara kita ditimpa musibah seperti meninggal dunia, maka hendaknya kita mendatangi atau bertakziah kepada mereka, yang mana kita tidak pandang kasta dan tidak pandang jauh dekatnya. Hendaknya kita selalu datang kepada takziah tersebut. Selanjutnya, disunahkan membawa makanan kepada keluarga yang meninggal tersebut. Mengapa demikian? Agar nantinya keluarga tersebut tidak merasa terbebani dengan adanya tamu-tamu yang datang. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Lanjut kita ya. Kita masuk pada poin terakhir, yaitu nilai positif dari takziah. Adapun nilai positif dari takziah ada beberapa poin. Yang pertama, orang yang melakukan takziah tersebut adalah mereka yang mampu
merasakan kesedihan dari saudara yang meninggal tersebut. Mengapa demikian? Apabila kita merasakan kesedihan tersebut, maka kita akan mengurangi beban keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, dengan melakukan takziah, seseorang akan bermuhasabah, berintrospeksi diri, sehingga mereka tersebut akan merasakan dan akan meyakini bahwasanya kematian itu pasti akan datang. Sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin za'iqatil maut, yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Yang ketiga, meringankan beban musibah yang diderita oleh tuan rumah. Nilai positif dari kita melakukan takziah, maka kita akan merasakan meringankan beban musibah yang diderita oleh tuan rumah, sehingga keluarga yang ditinggalkan tersebut akan berkurang beban musibahnya. Selanjutnya yang keempat, memotivasinya untuk bersabar dan berharap pahala dari Allah. Yang mana dengan kita memotivasi, maka mereka akan terus bersabar dan akan berharap ridha Allah tersebut. Selanjutnya, memotivasi diri mereka untuk ridha dengan ketetapan yang telah Allah buat dan menyerahkannya kepada Allah. Apabila orang yang telah meninggal tersebut, maka kita akan memotivasi mereka agar nantinya ridha, ikhlas terhadap orang yang meninggal tersebut. Nah, selanjutnya mendoakannya agar musibah tersebut diganti Allah dengan sesuatu yang baik. Nah, kita hendaknya mendoakan keluarga yang ditinggalkan tersebut agar bebannya berkurang dan juga sesuatu yang meninggal tersebut diganti dengan yang lebih baik. Nah, selanjutnya melarangnya dari berbuat nihaya, meratapi, merobek pakaian, memukul, dan yang lain sebagainya atas akibat musibah yang ditimpanya. Selanjutnya yang terakhir, mendoakan mayat dengan kebaikan. Nah, mungkin dari 4 poin tersebut, apakah Anda bisa menyimpulkannya? Silakan disimpulkan. Takziah menurut bahasa itu azza yazi, yaitu menyabarkan. Kemudian dasar hukum takziah yaitu terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2, dan adab bertakziah yaitu bersikap sopan, memberikan sabar kepada orang yang ditinggalkan atau keluarga yang ditinggalkan, kemudian mengikuti penyelenggaraan sholat jenazah. Dan nilai positif dari takziah yaitu dapat merasakan kesedihan dari keluarga yang ditinggalkan oleh jenazah. Bagus. Sekian, Pak. Bapak harapkan nantinya Anda juga lain waktu bisa menyimpulkan materi-materi selanjutnya. Nah, sebelum Bapak tutup pembelajaran kita, alangkah baiknya Anda buka buku halaman 130, Anda kerjakan, dan minggu depan dikumpulkan ya. Nah, baik. Mungkin karena waktu kita sudah habis, Bapak sudahi dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.